Sekarang kita coba lihat pohon kopi ini. Kita akan bagikan lagi suatu ilmu. Itunya manfaat kopi selain untuk kita seduh atau kita minum. Bagi pencandu kopi, biasanya bagi mereka yang paling disukai adalah kopi pahit ya. Karena kopi pahit itu manfaatnya sangat banyak. Tapi ada satu yang mungkin jarang orang tahu. Ternyata pucuk daun kopi ini sangat bagus untuk penyembuh luka. Misalkan kita di ladang, tangan kita kena alat sehingga dia berdarah, maka ambil daun kopi ini, kemudian kita gulung pakai tangan, kita lunak pakai tangan sehingga dia mengeluarkan ada air sedikit. Kemudian airnya itu dengan daun yang kita gulung tadi sampai lunak tadi, sampai hancur, kita tempelkan kepada tempat yang luka. Hebatnya, darah itu langsung berhenti, kemudian luka itu langsung nyambung. Jadi ini manfaat daun kopi yang jarang diketahui orang. Karena setiap orang luka biasanya yang sering dicari adalah obat betadin ya, penyembuh luka. Dan ada yang lebih hebat lagi dari daun betadin. Ternyata daun kopi ini lebih cepat lagi menghentikan pendarahan saat kita luka. Dan ini memang bisa kita praktekkan. Kita coba ambil daunnya, mungkin 2 lembar. Kalau dapat pucuk yang lebih muda lagi begitu. Nah, untuk pengobat luka tuh kita ambil pucuk yang seperti ini. Nah, ini yang bagus sekali untuk penyembuh luka kalau kita di ladang. Kalau kebetulan memang ada kopi, kita ambil pucuk ini berapa buah gitu seperti ini, kita potong, kemudian kita gulung-gulung di tangan seperti kita contohkan tadi. Bukan daun yang muda yang lebih bagus, yang lebih bagus itu pucuk yang seperti halus-halus begini. Ini getahnya lebih banyak, dan ini yang biasanya kalau luka langsung dia menyambung sendiri gitu. Darah akan langsung berhenti dan boleh dipraktekkan. Jadi cara melumatkannya dengan tangan cukup seperti ini saja. Kita gulung-gulung di tangan kita sampai hancur. Sampai dia hancur, kemudian dia akan mengeluarkan getah. Getahnya ini yang kita jadikan obat atau airnya itu. Dan lebih baik juga setelah dia mengeluarkan getah, kemudian baru kita tempelkan pada bagian yang luka seperti ini. Dan biasanya itu tidak lama luka akan langsung berhenti, darahnya akan langsung berhenti, dan bisa kita lihat lukanya langsung nyambung ya. Langsung diabaikan, ketemu lagi. Ini ladang ini sebenarnya adalah untuk mengantisipasi kalau nanti suatu saat cengkeh ini mati semua. Jadi kita masih punya pilihan yang lain. Mungkin bisa kopi, pindang. Kemudian dalam jarak-jarak yang tertentu kita tanam durian. Di ladang kita ini sengaja kita tanam di antara tanaman yang lain. Kita tanam kopi ya. Apa analisa kopi? Maka kopi yang harus kita tanam di sini. Ladang kita ini sangat jauh dari perkampungan. Kalau buah-buahan yang
katakanlah disukai orang, seperti kalau di sini kita lihat ada durian, kalau nanti suatu saat dia berbuah semuanya, itu memang harus kita tunggui. Sekarang analisa kenapa kopi. Kopi ini kita tanam karena tanaman lain itu lama berbuahnya, lama kita tunggu, bahkan sampai 7 tahun, bahkan ada yang 10 tahun sebelum sampai tanaman lain itu berbuah. Maka kita berharap kita bisa terlebih dahulu panen kopi. Kopi ini kalau usianya lebih kurang 1 tahun, kalau pertumbuhannya mungkin memang kurang bagus karena tidak sering digemburkan. Nah, karena ini adalah di tempat yang sunyi, katakanlah di rimba, biasanya tanaman yang kita tanam di rimba ini sering hilang, buahnya sering hilang. Contohnya cengkeh ya. Cengkeh itu kalau tidak ditunggui dia sudah mulai membesar, itu biasanya dia akan hilang. Makanya kalau kopi enggak, kopi ini biarpun nanti dia masak atau matang, itu tidak akan ada yang ngambil, karena mengambilnya susah, ngambil sedikit. Kemudian ada proses lagi yang harus kita jalani, yaitu menjadikannya beras, dan itu melelahkan bagi yang mencuri kerjanya. Nah, jadi kalau orang mau mencuri, pasti pilihannya bukan buah kopi. Jadi kalau begitu, kopi ini relatif aman kita tanam pada tempat-tempat yang jauh dari rumah, yang kira-kira tidak perlu kita tunggui begitu. Dan perawatannya cukup mudah. Kita juga kalau dalam pertumbuhan ini cukup kita kasih urea saja. Kalau dapat tentu kita kasih pupuk yang lengkap ya, ada N, P, dan K. Kalau enggak urea aja dah, karena itu banyak N-nya, nitrogennya. Baik sahabat semuanya, demikian yang dapat kita sampaikan. Manfaat dari daun kopi, kemudian analisa kenapa harus kopi yang kita tanam pada tempat atau lokasi ladang kita yang jauh dari perkampungan. Karena kopi itu susah mengambilnya, kemudian susah pengolahannya untuk menjadi beras. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe.